Halo semua, saya Gede Wiesik Napura, salah satu mahasiswa STP AMTA Yogyakarta. Di sini kelompok saya akan sedikit menjelaskan tentang kesehatan reproduksi, dan saya bersama Ima Claudia Sitepu, Vitania Martina, dan Rana Nailufar. Kesehatan reproduksi merupakan suatu keadaan di mana organ reproduksi terbebas dari penyakit atau gangguan selama proses reproduksi. Sedangkan kesehatan reproduksi menurut World Health Organization atau biasa disingkat WHO adalah suatu kondisi sejahtera jasmani, rohani, sosial, ekonomi. Tidak hanya bebas dari penyakit atau kecacatan, namun dalam semua hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi dan fungsi-fungsinya serta prosesnya. Kesehatan reproduksi merupakan hal penting bagi setiap orang, pria maupun wanita. Namun wanita mempunyai organ yang lebih sensitif terhadap suatu penyakit, bahkan keadaan penyakit lebih banyak dihubungkan dengan fungsi dan kemampuan reproduksinya. Gambar ini menampilkan sistem reproduksi pada pria. Berikut adalah nama-nama serta fungsi dari tiap organ. Yang pertama, penis, berfungsi sebagai saluran kencing atau urin sekaligus tempat keluarnya sperma. Yang kedua, skrotum, berperan untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Pada skrotum terdapat 2 buah testis. Yang ketiga adalah testis. Testis adalah alat kelamin bagian dalam. Fungsinya adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang keempat, epididymis, merupakan saluran yang keluar dari testis. Fungsinya adalah sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Yang kelima adalah saluran uretra. Saluran uretra adalah saluran yang terdapat dalam penis dan merupakan bagian akhir dari saluran reproduksi. Perannya adalah sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Yang keenam adalah vesicula seminalis, merupakan kelenjar yang menghasilkan zat yang berisi basa atau alkali, fruktosa atau gula monosakarida, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan. Yang ketujuh adalah kelenjar prostat, terletak di bawah kantung kemih. Fungsinya adalah menghasilkan cairan yang bersifat asam. Yang kedelapan, kelenjar Cowper. Ini menghasilkan lendir dan cairan basa. Fungsinya adalah untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH asam yang tersisa dalam uretra. Cairan tersebut juga melapisi uretra untuk mengurangi kerusakan pada sperma selama ejakulasi. Struktur dari sperma yang dihasilkan oleh laki-laki dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Dan ini adalah gambar yang menampilkan sistem reproduksi pada wanita secara sederhana. Berikut adalah nama-nama organ beserta fungsinya. Yang pertama, vagina. Vagina adalah saluran yang menghubungkan lingkungan luar dengan rahim sekaligus tempat mengalirnya darah menstruasi dan saluran keluarnya bayi. Yang kedua, cervix, merupakan struktur rahim bagian bawah yang menyempit dan membuka ke arah vagina. Yang ketiga adalah telur atau tuba fallopi atau oviduk. Terdapat sepasang di tiap tubuh perempuan, yaitu di kanan dan kiri. Oviduk memanjang ke arah samping dari uretrus. Fungsinya adalah membawa sel telur dari infundibulum ke rahim. Pada saluran inilah terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Yang keempat adalah indung telur, merupakan tempat kumpulnya sel yang disebut folikel. Di dalam folikel, sel telur atau ovum dikembangkan. Folikel juga menghasilkan hormon perempuan, yaitu estrogen dan progesteron. Yang kelima, rahim, berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin setelah sel telur dibuai oleh sel sperma. Sel telur yang dihasilkan di indung telur disebut juga sebagai ovum. Ovum termasuk ke dalam alecital atau tanpa kuning telur dan mengandung butiran kortikal dan trombosit kuning. Struktur ovum terdiri dari membran vitellin, zona pellucida, dan corona radita. Membran vitellin adalah selaput tipis transparan yang membungkus sel telur. Sementara itu, zona pellucida adalah membran transparan tebal yang terletak di atas membran vitellin. Membran vitellin adalah
selaput tipis transparan yang membungkus sel telur. Sementara itu, zona pellucida adalah membran transparan tebal yang terletak di atas membran vitelline. Corona radiata adalah membran tebal terluar yang dibentuk oleh sel-sel folikel. Kista berisi cairan tempat ovum berkembang dikenal sebagai folikel Graafian. Organ reproduksi wanita turut dilengkapi dengan organ reproduksi eksternal, yaitu labium mayor, labium minor, kelenjar Bartholin, dan klitoris. Organ-organ eksternal ini berfungsi untuk memicu hasrat seksual wanita, melindungi organ reproduksi internal wanita dari berbagai penyebab infeksi, dan membantu proses pembuahan sel telur oleh sel sperma. Sistem reproduksi wanita juga bekerja sama dengan 4 hormon reproduksi utama, yaitu FSH dan LH, yang membantu proses pembentukan sel telur di ovarium, serta estrogen dan progesteron yang berperan penting untuk kehamilan. Sistem reproduksi pada manusia, baik pria maupun wanita, memiliki keunikan dan fungsinya masing-masing. Kesehatan setiap organ dalam sistem reproduksinya perlu dijaga dengan baik, terlebih bila Anda dan pasangan sedang menjalani program kehamilan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara untuk menjaga kesehatan organ intim wanita. Menurut allodokter.com, ada 5 cara untuk menjaga kebersihan organ intim wanita, yaitu: yang pertama, membersihkan organ intim dengan benar. Cara membersihkan vagina yang benar adalah dengan membasuhnya dari depan dan belakang, atau dari arah vagina menuju anus, terutama setelah buang air kecil dan besar. Jika dibersihkan dengan tidak tepat, kuman dari anus bisa terbawa menuju vagina. Hal ini bisa menimbulkan infeksi pada vagina. Selain itu, disarankan untuk tidak menggunakan sabun khusus kewanitaan yang mengandung alkohol, pewangi, atau antiseptik. Sabun jenis tersebut dapat menyebabkan iritasi dan membunuh bakteri normal di vagina. Yang kedua, konsumsi makanan sehat. Konsumsilah makanan sehat dan bergizi yang seimbang agar tubuh mendapatkan energi dan nutrisi yang dibutuhkan untuk menunjang kesehatan organ reproduksi. Beberapa asupan nutrisi yang penting bagi kesehatan reproduksi wanita adalah protein, lemak, antioksidan, serat, serta vitamin dan mineral seperti selenium, folat, zat besi, dan zinc. Nutrisi-nutrisi tersebut bisa diperoleh dari buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan, susu, telur, daging, dan ikan. Selain itu, hindari konsumsi makanan cepat saji dan cukupi juga kebutuhan cairan tubuh dengan mengkonsumsi sekitar 8 gelas liter air per hari. Jika Anda suka mengkonsumsi kafein, batasi agar tidak melebihi dari 2 cangkir kopi per hari. Yang ketiga adalah kelola stres. Stres berlebihan dapat berdampak pada depresi, gangguan cemas, hingga gangguan kesuburan. Oleh karena itu, penting untuk mengurangi stres agar tidak berdampak lebih lanjut pada kesehatan reproduksi. Jika Anda sering merasa stres, coba lakukan relaksasi atau hal-hal yang membuat Anda senang. Misalnya jalan-jalan, olahraga, atau mencoba pijatan atau yoga. Yang keempat, menjaga berat badan. Jagalah berat badan tetap ideal dan sesuai dengan indeks massa tubuh atau IMT. Berat badan berlebih atau obesitas atau justru terlalu rendah dapat mengganggu ovulasi dan produksi hormon yang mengatur kesuburan seorang wanita. Yang kelima, lakukan kebiasaan sehat lainnya. Mempraktekkan kebiasaan sehari-hari seperti di bawah ini juga berpengaruh besar terhadap kesehatan reproduksi wanita. Yang pertama, berhenti merokok. Yang kedua, menghindari minuman beralkohol. Yang ketiga, istirahat yang cukup 7-9 jam. Yang keempat, hindari menggunakan obat-obat suplemen termasuk obat herbal di luar anjuran dokter. Yang kelima, gunakan alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang tidak direncanakan. Hindari perilaku seks berisiko, yaitu hubungan seks tanpa kondom dan sering berganti pasangan seksual. Hal ini penting untuk mencegah penyakit menular seksual dan menjaga kesehatan reproduksi wanita. Selain itu, jangan lupa untuk rutin memeriksa diri ke dokter untuk melakukan check-up. Selanjutnya, cara untuk menjaga kesehatan organ reproduksi pada pria. Yang pertama,
Berhenti merokok dan tidak mengkonsumsi minuman beralkohol. Pria yang gemar merokok dan mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan berisiko mengalami penurunan produksi dan kualitas sperma. Akibatnya, tingkat kesuburan juga akan menurun sehingga Anda sulit mendapatkan keturunan. Yang kedua, menjaga berat badan. Kesuburan pria juga dapat berkurang jika mengalami masalah berat badan, baik itu obesitas maupun sebaliknya. Ini dikarenakan status gizi yang kurang dapat mempengaruhi kualitas sperma, sehingga mengurangi tingkat kesuburan pria. Untuk mengetahui apakah berat badan Anda normal, Anda bisa menghitungnya dengan kalkulator indeks massa tubuh. Yang ketiga, jaga testis tetap dalam keadaan sejuk. Jumlah sperma dapat ditentukan oleh suhu testis. Untuk memperbesar peluang mendapat keturunan, testis harus berada dalam suhu sekitar 34,5 derajat Celcius atau lebih rendah dibandingkan suhu tubuh yang lain, atau sekitar 37 derajat Celcius. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menurunkan suhu testis. Yang pertama, batasi mandi air hangat. Yang kedua, jika pekerjaan mengharuskan Anda duduk diam selama berjam-jam, ambil jeda sejenak untuk berdiri dan berjalan ke tempat lain. Yang ketiga, bila Anda bekerja di area bersuhu panas, ambil waktu beberapa saat untuk berada di tempat sejuk. Yang keempat, kenakan celana dalam yang nyaman dan tidak terlalu ketat. Jika testis berada dalam suhu optimal, yakni pada suhu yang sejuk, produksi sperma juga akan berlangsung dengan baik. Yang kelima, konsumsi makanan sehat. Sperma yang berkualitas bisa didapatkan dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan olahraga secara teratur. Namun, hindari melakukan olahraga berlebihan karena bisa memicu tubuh mengeluarkan hormon steroid terlalu banyak, sehingga mempengaruhi kesuburan. Selain itu, pastikan Anda mendapatkan nutrisi yang cukup dengan mengkonsumsi setidaknya 5 porsi sayur dan buah setiap hari, karbohidrat dan protein serta daging rendah lemak. Yang keenam, lakukan hubungan seks secara teratur. Penis yang sehat adalah yang mengalami ereksi secara teratur. Saat ereksi, oksigen dalam darah memenuhi penis dan membuatnya tegang. Melakukan hubungan seks secara rutin, khususnya pada saat pasangan sedang dalam masa subur, adalah salah satu cara memperoleh momongan. Yang ketujuh, terapkan perilaku seks yang nyaman. Untuk menjaga kesehatan reproduksi Anda, hindari perilaku seks beresiko dengan gonta-ganti pasangan dan rutinlah melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin untuk mendeteksi penyakit menular seksual. Yang kedelapan, sunat. Kulit penis bisa menjadi tempat bakteri berkembang biak. Setidaknya ada 42 bakteri yang terdapat pada kulit penis. Untuk menghindari perkembangan biakan bakteri, sunat bisa menjadi solusinya karena lipatan kulup pada penis yang tidak disunat beresiko menjadi tempat bakteri berkembang biak. Dan dengan menerapkan cara-cara sederhana di atas, kesehatan reproduksi pria dapat lebih terjaga dan peluang untuk memiliki keturunan menjadi lebih besar. Dengan menerapkan cara-cara sederhana di atas, kesehatan reproduksi pria juga dapat lebih terjaga dan peluang untuk memiliki keturunan menjadi lebih besar. Namun, jika Anda sudah mencoba beberapa cara di atas, serta sudah rutin melakukan hubungan seks dengan pasangan, namun belum juga mendapatkan anak, sebaiknya Anda berkonsultasi ke dokter. Sekian dari kelompok saya. Mohon maaf jika ada yang kurang. Terima kasih.